Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 di tingkatan SMA atau SMK. Kita akan membahas tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi ini kita akan membahas tentang ibadah haji dahulu, nanti kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Dari pengertian dan hukum, kemudian syarat dan rukun haji, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat keutamaan. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah dua saja, yakni pengertian dan hukum haji, kemudian syarat dan rukun. Yang pertama, pengertian dan hukum ibadah haji. Secara bahasa, haji adalah sengaja mengunjungi, dan secara istilah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian dalam kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum ibadah haji adalah fardu ain, yakni wajib baginya yang sudah mampu di dalam sekali seumur hidup. Adapun dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum mubayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Inilah dalilnya yang digunakan dasar untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat dan rukun ibadah haji adalah, yang pertama kita akan bahas tentang syarat haji. 1. Beragama Islam, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah baligh atau sudah dewasa. Batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i atau taklif atau mukallifin secara syar'iyah. Yang ketiga adalah berakal sehat, kondisi jiwa dalam keadaan sehat dan tidak gila. Yang keempat adalah mampu, sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya untuk haji, serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya. Kemudian yang kelima adalah merdeka, bebas, tidak dalam penjara. Adapun rukun haji adalah, yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Kita akan bahas dulu yang pertama, yakni ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih, dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja, itu untuk niat haji. Kemudian yang ihram adalah labbaik Allahumma umrata. Rukun yang kedua adalah wukuf, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ diperumpamakan di padang mahsyar besok. Jadi di situ kita
dianjurkan untuk memperbanyak bacaan-bacaan tentang kalimah-kalimah musyarafah, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Semua jamaah haji wajib untuk hadir di sini meskipun dalam keadaan sakit dan bisa diantarkan dengan ambulan meskipun cuma hanya sebentar saja. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tawaf. Adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Kemudian macam-macam tawaf. Yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Yang kedua adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh Aqobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan kota Mekah. Rukun yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Ini adalah rukun yang keenam adalah tertib. Jadi rukun haji itu harus urut mulai dari yang pertama ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat adalah sa'i, kemudian yang kelima adalah tahallul. Rukun haji tidak boleh dilakukan secara acak, misalkan tahallul dahulu, itu tidak boleh. Jadi harus berurutan seperti penjelasan di atas. Terima kasih, nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya tentang ibadah haji. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.